Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dari mata kuliah BKPI Anak Berkebutuhan Khusus. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan ADD dan juga ADHD. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Nyawa Mamarulan dengan NIM 3519092. Terus ada Muhammad Adu Nadia dengan NIM 3519093, dan juga saya sendiri Silvina Nur Fauzia dengan NIM 3519098. Yang terakhir ada Vicky Salamatul Ummah dengan NIM 3519107. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ADD dan juga ADHD. ADD ataupun Attention Deficit Disorder atau biasa sering disebut gangguan pemusatan perhatian adalah gangguan perilaku yang dicirikan oleh kurangnya perhatian terus-menerus, impulsif dan sering hiperaktif. ADD umumnya dianggap gangguan masa kanak-kanak yang mempengaruhi hingga 10% dari populasi dan 3 kali lebih banyak dialami oleh laki-laki dibanding anak perempuan, tetapi dapat bertahan sampai kehidupan dewasa. ADD ini termasuk kategori kesulitan belajar. Nah, penyebab kesulitan belajar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, intelijensia. Perbedaan belajar terjadi dalam semua segmen penduduk, dari yang berbakat sampai yang terbelakang. Tapi para profesional cenderung membicarakan lemah belajar hanya untuk anak dengan kemampuan rata-rata atau di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu kelemahan saraf sensor. Bagi anak-anak yang lemah belajar, kelemahan saraf sensor ini mengacu pada sistem kerja mata, telinga anak tersebut, atau pada hubungan sistem saraf pusat dari organ-organ tersebut. Selanjutnya ada tingkat aktivitas dan jangka perhatian, kemampuan untuk memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada satu tugas. Selanjutnya ada faktor genetik. Sejarah keluarga menyandang lemah belajar atau ADHD termasuk problem kakek, nenek, bibi, paman, dan juga sepupu. Kadang-kadang menjadi petunjuk untuk problem seorang anak kecil di sekolah. Yang kelima yaitu trauma prenatal, melahirkan dan pasca natal. Kelahiran prematur, berat badan turun pada masa kehamilan, anoksia atau kekurangan cadangan oksigen ke otak selama kehamilan atau setelah kelahiran, atau luka fisik serius bisa mempengaruhi kemampuan belajar seorang anak. Kemudian pengertian ADHD. ADHD yaitu Attention Deficit atau Hyperactive Disorder. ADHD adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu memperhatikan, mudah dikacaukan dengan overaktif dan juga impulsif. Untuk secara spesifik, beberapa penyebab dari ADHD ini adalah yang pertama yaitu keturunan ataupun faktor genetik. Yang kedua, defisit neurotransmitter dan neurotransmitter pada otak tampaknya berperan dalam regulasi jumlah pembangkitan dan perhatian. Selanjutnya ada kelambatan perkembangan sistem pembangkitan di otak. Pengobatan stimulon meningkatkan pembangkitan. Ada beberapa indikasi bahwa kemungkinan anak-anak ADHD ini menderita kelambatan pembangkitan yang membuat mereka tidak sensitif terhadap rangsang yang datang. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan otak yang abnormal, tidak berfungsi secara lobus frontal. Lobus frontal adalah area pada otak yang mengumpulkan input auditori dan visual yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak ADHD dan juga ADD akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri ADD. Anak ADD memiliki ciri-ciri yang terlihat berbeda dengan anak normal pada umumnya. Seorang anak yang dapat dikategorikan ke dalam anak yang terkena gangguan pemusatan perhatian apabila memiliki ciri-ciri yang menunjukkan. Yang pertama ada biasanya pelamun, seringkali pergi bersama para peri dalam kelas sehingga tidak meresponsif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada sulit untuk memotivasi. Yang ketiga lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Kemudian ada belum pernah hiperaktif di masa lalu, biasanya tidak disruptif, tidak mudah teralihkan perhatiannya. Kemudian ada mungkin masih berprestasi di kelas, tetapi relatif berprestasi lebih rendah dibandingkan dengan kemampuannya. Yang kemudian ada kemampuan mengalami kesulitan belajar lainnya dengan suasana hati yang naik turun, kecemasan atau depresi. Selanjutnya ada memiliki masalah fungsi otak. Maka kesulitan konsentrasi pada mereka bukan atas keinginan mereka sendiri,
dan mencoba memaksa mereka tidak dapat melakukannya hanya akan memberikan dampak negatif pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri dari anak ADHD. Yang pertama, tidak fokus. Anak dengan gangguan hiperaktif tidak bisa konsentrasi lebih dari 5 menit, tidak memiliki fokus yang jelas dan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kemudian cenderung tidak mampu melakukan sosialisasi dengan baik. Yang kedua, ada sulit untuk dikendalikan. Anak hiperaktif memang selalu bergerak, keinginannya selalu segera dipenuhi dan tidak bisa diam dalam waktu lama dan mudah teralihkan. Kemudian ada impulsif. Impulsif ini melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa dipikirkan terlebih dahulu, selalu ingin meraih dan memegang apapun yang ada di depannya. Kemudian ada menentang. Umumnya memiliki sikap penentang atau pembangkang atau juga tidak mau dinasihati. Ada pula destruktif atau perusak barang, seperti mainan yang dimainkannya dan cenderung menghancurkannya itu sangat besar. Kemudian tidak kenal lelah, sering tidak menunjukkan sikap lelah. Hal inilah yang seringkali membuat orang tua kewalahan dan tidak sanggup merespon perilakunya. Kemudian ada tidak sabar dan usil. Ketika bermain tidak mau menunggu giliran tetapi langsung merebut, seringkali pula mengusili teman-temannya tanpa alasan yang jelas. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam ADD dan ADHD. Yang pertama, macam-macam ADD. Macam-macam ADD ini ada 3, yaitu yang pertama, berdasarkan intensitasnya, berdasarkan cara munculnya, dan berdasarkan luasnya objek yang dikenai perhatian. Berdasarkan intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, maka perhatiannya dibedakan menjadi perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. Makin banyak kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, maka perhatian tersebut semakin intensif. Berkaitan dengan ini juga, tidak mungkin melakukan 2 aktivitas yang kedua-duanya disertai dengan perhatian yang intensif. Yang kedua, berdasarkan cara munculnya perhatian dapat dibedakan menjadi perhatian spontan atau tak sekehendak atau tak sengaja. Dan perhatian sekehendak atau perhatian disengaja, perhatian reflektif. Dalam kenyataannya, seringkali perhatian spontan cenderung lebih lama dan lebih intensif dibandingkan dengan perhatian yang sekehendak. Yang ketiga, berdasarkan luas objeknya yang dikenai perhatian. Perhatian dapat dibedakan menjadi perhatian terpencar atau yang disebut distributif dan perhatian memusat atau yang disebut konsentratif. Kemudian perihal jenis gangguan perhatian dibedakan menjadi 3, yaitu distrabilitas dirinya, perhatiannya mudah teralihkan pada rangsang atau stimulus yang tidak berarti, aporeksia, yaitu ketidaksanggupan untuk memperhatikan secara tekun dalam waktu singkat terhadap suatu situasi, dengan tidak memandang pentingnya situasi itu. Dan yang terakhir yaitu hiperproseksia, yaitu konsentrasi yang berlebihan sehingga lapangan persepsi menjadi sangat sempit. Kemudian macam-macam dari ADHD. ADHD terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ADHD inattentif, yaitu tanpa hiperaktivitas. Anak yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam memusat perhatiannya. Yang kedua, ADHD hiperaktif impulsif, yaitu anak yang memiliki hambatan hiperaktif impulsif menunjukkan gerakan yang berlebihan. Mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Dan yang ketiga yaitu ADHD kombinasi, merupakan gabungan dari tipe ADHD inattentif dan ADHD hiperaktif impulsif. Saya akan menjelaskan atau menerangkan poin yang terakhir, yaitu cara menangani ADHD. Yang pertama ada bantu anak menemukan kelebihan mereka. Yang kedua, mencari bantuan dari seseorang profesional. Yang ketiga, jujurlah pada anak tentang ADHD yang dialaminya. Yang kelima, janganlah hanya memberi perintah,
tapi berikan juga penjelasan. Yang kelima, jangan terlalu protektif kepada anak. Yang ketujuh, terapkan aturan dan konsekuensi secara perlahan. Yang pertama yaitu bantu anak menemukan kelebihan mereka, yaitu biasanya anak ADHD cenderung dianggap sebagai pengganggu, berisik, membuat onar, terus dan sebagainya. Hal ini dapat membuat anak tersebut merasa depresi dan tidak percaya diri. Terus perasaan seperti ini biasanya mulai muncul pada anak-anak ADHD yang berusia 8 tahun ke atas. Ini sangat penting buat orang tua yang mempunyai anak. Jadi peran orang tua sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat anak, karena setiap anak pastinya mempunyai kelebihan di bidang tertentu. Anda dapat memotivasi anak untuk lebih mengeksplorasi diri mereka di bidang yang mereka sukai atau kuasai dengan baik. Selanjutnya, mencari bantuan dari seseorang profesional, maksudnya orang-orang terdekat dengan anak ADHD seperti orang tua, saudara, atau guru juga sangat penting untuk mencari pengetahuan dan bantuan agar dapat membimbing para penderita dengan baik. Yang pertama, orang tua dan anak ADHD dapat mengikuti terapi untuk menyusun strategi guna membantu anak dalam berperilaku sehari-hari dan mengatasi situasi yang sulit. Misalnya dengan cara menerapkan sistem pujian untuk menyemangati mereka. Yang kedua, mengikuti program pelatihan dan pengajaran untuk orang tua. Selain dapat membantu orang tua untuk lebih memahami perilaku anak ADHD, langkah ini dapat memberikan gambaran tentang bimbingan. Beritahu si anak bahwa ADHD ini terjadi bukan karena kesalahan dan perilaku nakal mereka. Jadi kita memberikan edukasi bahwa penyebab ADHD ini, terjadinya ADHD ini bukan karena kenakalan mereka. Dengan terbuka kepada anak tentang kondisi mereka, terus orang tua dapat meringankan stigma ADHD yang ada pada anak. Anak ADHD juga perlu mengetahui keadaan mereka sebenarnya dan mengerti bahwa mereka dapat mengontrol hal tersebut. Terus selanjutnya, jangan hanya memberi perintah, tapi berikan juga penjelasannya. Orang tua harus memberikan alasan dari apa yang diminta kepada anak. Ingatlah bahwa orang tua harus ekstra sabar dalam menghadapi anak ADHD dan mampu mengontrol emosi agar anak tidak merasa tertekan. Terlebih dalam proses belajar, anak ADHD akan sulit berdiam diri untuk waktu yang lama. Jadi untuk orang tua, fasilitasilah mereka dengan metode belajar paling efektif biar anak tidak gampang bosan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pas. Saya mewakili dari kelompok saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.